Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Tayyib, kaifa halukum? Naharukum sa'id. Semoga kita dalam keadaan sehat walafiat. Baik, alhamdulillah fi hadzal nahar insyaallah sanata'allam al-lugha al-arabiyyah wa insyaallah hadzal yaum nata'allam an al-qawaid tata bahasa. Jadi materi kita al-maddah, khabar muqaddam, ziyadah mubtada muakhar, ziyadah na'at. Jadi kita belajar hari ini ya grammar atau tata bahasa Arab, yaitu khabar muqaddam tambah mubtada muakhar tambah na'at polanya. Oke, baik anak-anak semua, pada beberapa minggu lalu kita telah mempelajari mubtada dan khabar. Tentu ini masih teringat di pikiran anak semua. Sekedar mengingatkan, Miss akan mengulang apa itu mubtada. Oke. Mubtada. Al-ustazu fil fasli. Oke, baik anak-anak Miss semua bantu Miss jawab di rumah. Al-ustazu sebagai apa? Setelah kita pelajari minggu lalu, sebagai mubtada ya. Mubtada. Fil fasli sebagai ya bagus, khabar. Nah, mubtada ini adalah jumlah kalimat yang terletak di awal kalimat ya, al-ustazu. Kemudian fil fasli, khabar ini menjelaskan mubtada ya. Jadi ustaz, ada apa dengan ustaz? Ustaz atau guru di dalam kelas. Jadi khabar ini menjelaskan mubtada. Nah, ini adalah pola umum ya, mubtadanya terletak di depan. Nah, pada materi kali ini ya, kita akan membuat khabar ini bagaimana caranya didahulukan daripada mubtada. Jadi khabar dulu baru mubtada ya, pola kalimatnya. Jadi khabar didahulukan, istilahnya khabar muqaddam, artinya khabar yang didahulukan. Kemudian mubtada kita akhirkan, istilahnya mubtada muakhar, artinya mubtada yang diakhirkan. Oke, satu lagi kita tambah pola naat, nanti terakhir kita belajar penambahan pola naatnya. Oke, baik anak-anak semua paham sampai di situ. Sekarang kita fokus belajar khabar muqaddam, khabar yang didahulukan ya. Baru kita buat mubtada terakhir yang disebut juga dengan mubtada muakhar. Baik anak-anak semua akan paham nanti berdasarkan contoh yang akan kita pelajari. Oke, jadi syarat khabar. Jadi syarat khabar boleh didahulukan itu ada dua. Oke, syarat khabar boleh didahulukan dari mubtada ada dua ya, satu dua. Pertama khabar boleh didahulukan, ini boleh ya. Khabar boleh didahulukan daripada mubtada jika mubtadanya isim ma'rifah. Oke, apa itu isim ma'rifah? Kemarin sudah Miss jelaskan juga pada pertemuan sebelumnya. Isim ma'rifah ini adalah isim yang telah diketahui. Salah satu cirinya adanya penambahan alif lam di awal isim. Contoh al-ustazu atau al-kitabu. Nah, ini adalah isim atau kata bendanya ma'rifah dengan alif lam. Artinya buku itu. Jadi sudah jelas buku yang mana, buku itu. Inilah fungsinya penambahan alif lam pada isim kitab. Kalau kitabun saja buku, ini masih umum dia. Boleh ini buku fikih, boleh buku akidah, boleh buku bahasa Arab. Kalau kita pakai al-kitabu berarti buku ini sudah khusus al-kitabu ya.
Nah, itu untuk isim ma'rifah. Jadi khabar boleh didahulukan jika mubtadanya isim ma'rifah. Jika mubtadanya nanti itu isim ma'rifah, kemudian khabarnya sibahul jumlah. Nih, sibahul jumlah itu apa, Miss? Semi jumlah. Jadi sibahul jumlah itu terdiri dari jar. Sibahul jumlah itu terdiri dari huruf jar dan zorof. Apa contohnya, Miss? Jar ya. Jar kita tahu jar itu ada ala di atas, fi di dalam, an dari, dan lain sebagainya. Ada 9 itu. Itu syibhul jumlah ya. Contohnya ala, salah satu contohnya ala ini. Kemudian kedua zorof. Zorof ini telah kita pelajari juga pada minggu sebelum-sebelumnya. Zorof itu adalah keterangan. Zorof ada dua, zorof makan dan zorof zaman. Nah, sekarang kita belajar zorof makan ya, keterangan yang menunjukkan tempat. Salah satu contohnya amamah, di depan. Nah, amamah ini termasuk huruf zorof ya. Zorof ini banyak hurufnya, ada 10. Boleh Anda lihat di buku apa saja huruf-huruf zorof itu ya. Nah, sekarang kita lihat contoh ya. Nah, contoh pertama, khobar. Khobar boleh didahulukan dari mubtada. Contohnya, nah, ini pola biasa, alkitabu alal maktabi. Buku itu di atas meja. Sekarang kita ingin membuat jumlah ini. Khobarnya kita dahulukan ini mubtada, ini khobar. Nah, sekarang kita ingin membuat bahwa khobar ini letaknya di depan. Bagaimana caranya, Miss? Nah, coba lihat. Jadi alal maktabi alkitabu ya. Boleh polanya seperti ini dengan syarat mubtadanya ma'rifah, pakai alif lam ya. Boleh. Jadi alal maktab, di khobarnya sibhul jumlah. Jadi khobarnya terdiri dari huruf jar ya, huruf jar. Berarti di atas meja itu ada buku. Di atas meja itu, jadi penekanannya di atas meja itu ada buku. Kalau terjemahan mubtada pola umumnya, buku itu di atas meja. Sekarang kalau kita buat khobarnya kita dahulukan, di atas meja ada buku. Paham tuh? Paham sampai di situ? Insyaallah ya. Kemudian yang kedua, oh ya, bagaimana Miss kalau khabar muqaddamnya terdiri dari zorof? Bisa kita buat amamal fasli al ustazu ya, di depan kelas. Amamal fasli al ustazu. Ini khobar syibhul jumlahnya terdiri dari zorof. Di depan kelas ada ustadz atau ada guru. Nah, ini boleh didahulukan khobarnya dengan syarat mubtadanya ma'rifah ya, diketahui dengan tanda alif lam. Kemudian khobarnya terdiri dari zorof ya. Nah, itu pembagian yang pertama, syarat khobar boleh didahulukan daripada mubtada. Yang kedua, ya, khobar harus, ini wajib nih ya. Yang tadi itu boleh. Nih, sekarang khobar harus didahulukan daripada mubtada jika mubtadanya nakiroh. Nah, ini nakiroh ya. Jadi kitabun ini disebut nakiroh, jumlahnya isimnya belum diketahui, kata bendanya belum diketahui. Ini alkitabu ma'rifah. Ini kitabun buku. Kalau alkitabu buku itu. Kalau kitabun buku saja terjemahannya. Artinya masih umum. Ini umum. Kalau ma'rifah itu sudah khusus. Sedangkan kitabun ini nakiro, ini artinya umum ya. Oke, kita lihat contoh. Sama syaratnya. Apa syaratnya, Miss? Pertama, mubtadanya nakiro. Kemudian khabarnya terdiri dari syibhul jumlah ya, terdiri dari jar dan zorof. Kita lihat contoh. Nah, contohnya yang pertama,
Alal maktabi kitabun jadidun. Ini khobarnya terdiri dari sibul jumlah jar ya. Kemudian amamal fasli talibun jamilun. Di depan kelas itu ada siswa yang ganteng. Nah, untuk lebih jelasnya kita ke sini. Nah, ini sudah disebut. Alal maktabi kitabun jadidun. Ini pola lengkap, khobar muqaddam tambah mubtada muakhar tambah naat ya. Oke. Alal maktab ini telah kita ketahui tadi, khobar muqaddam yang terdiri dari syibhul jumlah ya, terdiri dari huruf jar. Alal maktab, di atas meja. Nah, kitabun jadidun, nah ini telah kita pelajari juga beberapa minggu sebelumnya tentang naat kata sifat. Jadi naat itu adalah kata sifat. Kata sifat. Alal maktab kitabun jadidun. Di atas meja itu ada buku yang baru. Jadi yang mana khabar muqaddamnya mis? Alal maktabi. Dia terdiri dari huruf jar ala, sibuk jumlahnya ala, alal maktabi. Oke? Mubtada muakhirnya yang mana mis? Kitabun jadidun. Terdiri dari naat man'ud ya. Ini kata yang diikuti man'ud. Kitabun jadidun ini kata sifatnya. Oke, paham sampai di situ? Itu contoh sibhul jumlah dari yang terdiri dari huruf jar. Oke, sekarang kita masuk sibuk khabar muqaddam yang terdiri dari zorof ya, keterangan tempat. Contoh, amamal fasli, di depan kelas itu talibun jamilun. Ada siswa yang ganteng ya. Yang mana khobar muqaddamnya mis? Khobar muqaddamnya adalah amamal fasli, khobar yang didahulukan, dia terdiri dari zorof amama. Sibhul jumlah ini, maksud sibhul jumlah itu ya, amama ini sibhul jumlah. Kemudian yang mana mubtada muakhirnya mis? Mubtada muakhir talibun jamilun yang terdiri dari jumlah naat. Jadi polanya khobar muqaddam tambah mubtada muakhir tambah naat. Jadi mubtada muakhirnya terdiri dari naat man'ud. Oke, baik anak-anak mis semua. Itulah penjelasan sedikit dari Miss tentang khobar muqaddam tambah mubtada muakhir tambah naat. Semoga apa yang disampaikan dapat Ananda pahami. Kalau ada pertanyaan nanti boleh ditanya sama Miss secara pribadi. Oke, anak-anak Miss semua, nanti Miss akan kasih tugas ya sesuai dengan materi yang disampaikan untuk memperkuat bahasan yang telah sama-sama kita pelajari. Ya, syukran ala ihtimamikum. Insyaallah sanastamir fil usbu'il qadim ya, ma'an najah fid dunya wal akhirah. Syukran ala ihtimamikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.